Tagihan kartu kredit saya 2 juta, minimum paymentnya 1 juta. Kalau saya cuma bayar 1 juta, apa yang terjadi ya? Oke, jadi video ini saya buat khusus buat salah satu subscriber saya yang nanya atau komen di channel ini, nanya gini. Bang, CC Tokopedia Card saya tagihan bulan ini 2 juta, minimum bayarnya 1 juta. Misal nih bang, saya bayar minimum bayar 1 juta, apakah kena denda atau bunga? Nah, oke, bagi para pemegang kartu kredit yang masih baru atau mungkin Tokopedia Card lebih tepatnya yang masih baru, mungkin hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang membingungkan. Tapi kalau kalian sudah cukup lama atau terbiasa pakai kartu kredit, pasti kalian tahu. Nah, jadi gini konsepnya. Saya jelasin dulu konsepnya. Kartu kredit Tokopedia Card itu adalah salah satu kartu kredit yang diterbitkan BRI dan Tokopedia yang diberikan kepada kita. Jadi ini tuh miliknya BRI. Nah, kalau kamu transaksi pakai kartu ini, kamu belanja terus habis 2 juta, tagihannya 2 juta. Terus di billing tagihannya ada keterangan minimum payment 1 juta. Nah, kalau kamu cuma membayar 1 juta, boleh nggak? Pertanyaan pertama. Jawabannya boleh banget. Tagihan 2 juta, minimum payment 1 juta, bayar 1 juta, boleh banget. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya cuma bayar 1 juta, itu nanti kena bunga atau kena denda nggak bang? Oke, nah kalau masalah kena bunga atau kena denda akan coba saya jelaskan. Kalau tagihanmu 2 juta dan kamu cuma bayar 1 juta, artinya ada 1 juta yang nggak kamu bayar. Jadi ibarat orang tuh punya utang 2 juta, bayarnya cuma 1 juta. Nah yang 1 juta ini kemana? Nah yang 1 juta yang tidak kamu bayar, itu nanti akan ditagihkan pada tagihan bulan depan. Jadi bulan depan itu kamu akan ditagihkan lagi tuh 1 juta itu. Anggap aja kamu nggak transaksi apapun deh. Setelah bayar dan bayar 1 juta terus kamu nggak transaksi apapun. Nah, bulan depan kamu akan ditagihkan lagi tuh tagihan yang tidak kamu bayar itu beserta bunga retail atau beserta bunganya. Jadi jawabannya kamu akan kena bunga, bukan denda. Denda tuh kayak semacam pelanggaran gitu lah. Kalau bunga itu emang hal yang akan timbul kalau kamu nggak membayar semua tagihanmu. Jadi kamu akan kena bunga. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apakah sistem seperti ini dianjurkan? Kira-kira Pak? Jawabannya tidak. Jadi sebisa mungkin kalau kamu punya kartu kredit, bayarlah penuh terus, full payment. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kalau kamu minta naik limit gampang, cepat di ACC-nya. Tapi kalau kamu bayarnya minimum payment terus, nah nanti kemungkinan kamu kalau minta naik limit itu susah. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, apakah memungkinkan terjadinya bunga berbunga nanti Pak kalau saya bayar minimum payment terus? Ya betul. Jadi contoh nih, contoh kamu kan ada tagihan 2 juta, kamu bayar 1 juta, yang 1 juta ditagihkan bulan depannya. Nah bulan depannya 1 juta ditagihkan plus bunga kebaca 1 juta 100. Contoh ya ini hitungannya. Nah minimum paymentnya mungkin 600 ribu, kau bayar lagi 600 ribu, 600 ribu sisanya akan ditagihkan lagi bulan depannya. Dan seperti itu terus. Saran saya jangan, karena hal seperti inilah yang membuat orang itu jadi kayak kredit macet lah. Jadi utangnya jadi nggak terbendung karena sering bayar minimum payment. Jadi bayar minimum payment itu hanya kalau kamu memang benar-benar tidak punya uang atau uangnya lagi dipakai dan nggak ada sama sekali, ya bayarlah minimum payment. Itu yang keempat. Nah yang kelima, apakah selalu tagihan minimum payment itu separuh dari tagihan penuhnya? Jawabannya tidak. Jadi kalian perlu membaca lembar tagihan secara detail. Kadang minimum payment sama full paymentnya ada tuh nilainya sama. Pernah nggak kalian lihat? Coba diamati. Kadang sama, kadang lebih kecil, tapi nggak pernah lebih besar ya minimum payment. Antara sama atau lebih kecil. Jadi bukan berarti minimum payment itu separuh dari total tagihan. Nah, kalau kamu pengen tahu minimum paymentnya berapa, lihat email tagihan atau billing tagihan. Nah, di situ. Oke, kesimpulannya bayar minimum payment itu secara penggunaan kartu kredit tidak masalah, tapi itu akan merugikan kita sendiri karena kita nanti akan kena bunga dan akan menjadi bunga berbunga kalau itu menjadi kebiasaan bayar minimum payment.
Lakukan minimum payment kalau memang saat itu kamu benar-benar tidak ada uang yang siap atau ready di dompetmu. Lakukan itu boleh. Jadi jangan sampai kamu nggak bayar karena uangnya kurang. Bayar dulu minimum payment. Paling nggak skor kreditmu tetap bagus. Oke, itu informasi yang bisa saya berikan pada hari ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.